Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth litatmimi makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamul talkhis wal bayani ala sufhatil awraq. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama bertawassul kepada Nabi, kepada para wali, kepada para guru-guru kita, agar kita mendapatkan keberkahan, terutama kepada kedua orang tua kita, almarhum almarhumah, keluarga kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il azmin rasul alaihi wassalatu wassalam. Khususan Abil Abbas belian Malkan alaihi salam ila hadrati Abi Bakr Siddiq wa Ammar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil awliya illahi ta'ala khususan qutbi rabbani wal ghawthi samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Syekh Qasim al-Junaidi al-Baghdadi Syekh Bahidin an-Naqsabandi radhiyallahu anhum wa ila hadrati masyayikhina wa nakhus khususan Syekh Haji Ahmad Jazuli Uthman wa zawjatihi Mahnya Radiyah Jazuli wa jami' auladihim Hamim Jazuli Ahmad Zainuddin Jazuli Munif Jazuli Mahfuz Siraji Fu'an wa Jazuli usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila hadrati ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarik al-ardh magharibiha barriha wa bahriha khususan ahli kubur min jihati abina wa ummina ghafarallahu lahum dhunubahum wa satara aibahum fil hali wal mal wa ja'alallahu jannata ma'ahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hukukul qarabati utawi iki iku mertelaaken piro-piro hake kerabat. Utawi iki iku mertelaaken hake kerabat. Bab menerangkan tentang hak-haknya kerabat atau saudara. Aqaribul insani utawi pira-pira kerabat manungsa
iku hum utawi aqaribul insan iku dzawu rahimihi pira-pira wong kang anduweni sanak raket. Yang dinamakan aqarib atau kerabat itu orang yang mempunyai kedekatan khusus. Orang yang mempunyai jalur khusus. Saudara lah kalau kata kita mah. Itu yang dinamakan kerabat. Wa qad amara lan teman-teman perintah sapa Allahu Gusti Allah. Perintah biwasdir rahimi kelawan nepung sanak raket. Wanaha an qat'iha lan nyegah an qat'iha saking megot rahim. Dan telah diperintah oleh Allah ya waqad amara. Ada taukid di sini bahwa Allah benar-benar memerintahkan ya, benar-benar memerintahkan kepada kita al-insan manusia untuk biwaslir rahimi menyambung silaturahim dan tidak boleh sampai memutus tali silaturahim. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lan dawu sapa Allahu Gusti Allah taala. Nah, ini hadis qudsi biasanya. Kalau hadis kok di dalamnya menerangkan tentang dawuhnya Allah, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Allah yang dawuh kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Ana utawi ingsun iku ar-Rahmanu zat kang welas asih ing dalem dunia lan akhirat. Wa hadhir rahimu utawi ikilah ar-rahim asma ar-rahim iku ishtaqtu iku ishtaqtu nguwataken ingsun laha maring hadhir rahim isman ing aran min ismi saking aran ingsun. Allah adalah zat yang maha welas asih dunia dan akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim Ar-Rahman itu zat yang maha welas asih ing dalam dunia dan akhirat. Artinya kewelas asihannya Allah itu menyeluruh, tidak tebang pilih. Ya. Kewelas asihannya Allah itu kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk. Tidak dipilih-pilih, mau dia orang yang ahli maksiat, mau dia orang yang tidak beriman sekalipun, Allah tetap memberikan kasih sayang. Ini di dunia. Nah, Ar-Rahim itu juga kasih sayang. Cuman di akhirat. Nah. Wa hadhihi ar-rahimu ishtaqtu laha isman min ismi. Allah menjadikan bahasa atau istilah silaturahim itu dengan menggunakan namanya. Gitu. Ya, dikuatkan nama dari Ar-Rahim ya, diambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faman mongko utawi sapane wong iku wasalaha nepung man ing hadhir rahim wasaltuhu moko nepung ingsun ing man. Waman lan utawi sapane wong iku qad aha megot man ing hadhir rahim batat tuhu mongko megot ingsun ing man. Mengapa istilah menyambung tali persaudaraan itu dengan menggunakan silaturahim ya, dengan menggunakan nama dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah di dalam hadis qudsi, barang siapa
barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka dia sedang menyambung hubungan baik dengan Allah. Ya. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, secara tidak langsung dia sedang melakukan hubungan baik dengan Allah. Begitupun sebaliknya, waman qata'aha batattuhu. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, secara tidak langsung dia sedang memutus hubungan baik dengan Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kita menjaga tali silaturahim dengan saudara kita. Apalagi jangan sampai ini putus cuman gara-gara urusan dunia. Punten, kadang-kadang ketika orang tua sudah meninggal, meninggalkan warisan banyak, biasanya suka pada berantem. Dia nggak sadar, coba deh nyenengan, coba lihat. Orang yang serakah ya, terhadap harta waris biasa aja. Itu yang paling belangsak malah kesononya, ya kan? Ya, orang yang serakah terhadap harta waris biasanya paling belangsak. Mengapa bisa seperti itu? Nah, biasa kan gini, orang yang serakah secara tidak langsung dia sedang mencoba untuk memutus tali silaturahim. Ya kan? Nah, sementara kata Allah di dalam hadis qudsi, barang siapa waman qata'aha batattuhu, barang siapa yang memutus tali silaturahim, sama saja dia sedang memutus dirinya dengan memutuskan dirinya dengan memutuskan hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan rahmatnya Allah. Ya. Jadi secara tidak langsung dia nggak mau dapat rahmat dari Allah. Falihada krono ikilah ya Allah istaqattu yang bagi sayegyo lil insani kedua manungsa apa muraatu hukukihim ngerekso piro-piro hakke insa apa hakke aqarib. Maka dari itu karena ada istilah istaqattu, Allah menguatkan istilah silaturahim melalui namanya. Seyogyanya manusia, kita sebagai manusia menjaga hak-hak dari saudara kita. Ada hak-hak yang harus kita jaga dan kita penuhi. Yang pertama, wal qiyamu lan jumenengi biha kelawan hukuk fala yu'dhi mongko ojo nglarakaken insan ahadan ing wong siji minhum saking aqarib bi fi'lin kelawan penggawe wala qaulin lan ora kelawan pengucap. Yang pertama, hak yang harus dijaga, hak yang harus didapatkan oleh saudara kita adalah kita sebagai saudaranya jangan sampai menyakiti perasaannya baik tingkah laku kita maupun ucapan kita. Nah, ini hak yang harus dijaga. Jangan sampai ada tingkah laku kita atau ucapan kita yang sampai menyinggung perasaan saudara kita. Dijaga benar-benar. Kadang-kadang kita apalagi saudara tua ngomong suka seenaknya, bertingkah suka seenaknya, ya kan? Bertingkah suka seenaknya. Sehingga apa? Kita tidak sadar bahwa ucapan kita, tingkah laku kita ternyata menyakiti perasaan adik kita. Gitu. Banyak yang seperti itu. Ya. Kalau sampai kita menyakiti hati adik kita, menyakiti perasaan, ucapan kita menyakiti perasaannya, tingkah kita menyakiti perasaannya,
berarti kita sedang mencoba untuk menggoyang atau tidak memenuhi haknya saudara. Ketika kita tidak memenuhi haknya saudara, secara tidak langsung kita sedang mencoba untuk memutus tali silaturahim. Ketika kita sedang berusaha memutus tali silaturahim, berarti secara tidak langsung kita ingin memutus dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa ayyatawaddu'a lan yento andap asor insan lahum maring aqarib. Yang kedua harus tawadhu'. Tak boleh sombong, mentang-mentang saudara paling tua, mentang-mentang saudara paling kaya sehingga seenak jidatnya memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Tawadhu aja, handap asor aja. Ya. Tawadhu itu apa? Handap asor itu merendah diri saja. Ya. Karena tidak akan seseorang itu rendah dirinya dengan merendahkan diri. Ya. Justru semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, bersikap untuk biasa-biasa saja. Ketawaduan itu justru akan mendatangkan karomah tersendiri nantinya. Dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah itu idfin wujudaka fi ardil khumul. Kalau misalnya kamu ingin kalimat selanjutnya saya lupa. Intinya begini. Kalau kamu ingin menjadi sosok yang sukses, bahasanya idfin wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah diri kamu atau wujudmu di tanah yang paling dalam. Karena pepohonan akan tumbuh buahnya dengan bagus ya, dari pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah. Artinya kalau diibaratkan pohon ya, semakin kita berada di dasar bumi atau semakin berada di dasar bumi, maka semakin kuat akar yang menopang pohon tersebut sehingga menghasilkan buah-buah yang terbaik. Begitupun kita, semakin kita merendahkan diri kita, bukan malah menjadi mati kita, bukan menjadi rendah kita, justru semakin diangkat derajatnya oleh Allah, dikuatkan secara batinianya, diangkat secara derajatnya di hadapan manusia. Wa ayyatahammalalan yento nanggung al insan adahum ing pilarane aqarib. Yang ketiga walau tatawalu senajan anggul-agulan aqarib alaihi ing atase insan. Yang selanjutnya adalah menanggung rasa sakit ya, rasa sakit yang dirasakan oleh saudaranya. Walaupun saudara kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan sikap rasa belas kasihan kita terhadapnya. Jadi ketika ada saudara yang sedang merasakan musibah dan lain sebagainya, kita peduli. Walaupun kepedulian kita tidak pernah dianggap, teruskan saja. Karena yang kita butuhkan bukan dengannya. Yang kita butuhkan bukan balasan darinya. Tetapi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita butuh balasan dari orang. Walaupun itu saudara kita misalnya berbuat baik.
kemudian perbuatan baik kita tidak menghasilkan kebaikan pula terhadap kita, nggak dibalas dengan baik oleh orang yang dibuat baik oleh kita, nggak boleh kita langsung berhenti berbuat baik. Rata-rata begitu. Kita baik sama saudara, kemudian ternyata saudara kita malah tidak membalas kebaikan dari apa yang kita lakukan, atau bahkan tidak peduli sekalipun. Malah kadang-kadang apa-apaan sih kamu nggak akan mampu ngebantu saya, misalnya begitu. Akhirnya apa? Kita berhenti berbuat baik kepada saudara kita. Nah itu sama saja kita sedang memutus silaturahim dengan saudara. Ya bagaimana caranya? Ya walaupun saudara kita yang kita perlakukan dengan baik itu tidak peduli terhadap kebaikan kita, ya biarkan saja. Wong tujuan kita bukan sama dia. Kita berbuat baik sama saudara kita sedang menjalankan perintah Allah. Sehingga apa? Ketika kita sedang menjalankan perintah Allah, yang kita butuhkan adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Balasan dari makhluk itu tidak akan ada untungnya buat kita sebetulnya. Sebesar apapun kebaikan yang diberikan oleh makhluk itu tetap ada batasnya, Pak. Betul, ada limitnya. Baik banget nih misalnya Pak Harun sama saya, tetap ada batasnya. Ya selama kalau misalnya dia nggak mampu ya nggak akan bisa dibalas. Nggak akan bisa dikasih. Tetapi ketika kita mendapatkan balasan dari Allah ini unlimited. Nggak ada batasnya. Karena Allah yang punya segalanya. Kata Allah jangankan dunianya, akhiratnya aja saya kasih nanti kalau kamu berbuat taat kepada aku. Ya. Maka ketika di sini ada perintah kita untuk bisa menanggung rasa sakit yang diderita oleh saudara kita. Walaupun sikap kita ini tidak mendapatkan balasan yang baik, kita tetap meneruskan kebaikan itu. Karena tujuan dari perbuatan baik kita adalah balasannya dari Allah, bukan dari saudara kita, bukan dari makhluk. Wa ayyas alalan yento takon al insan aman saking wong yaghibu kang ora ono man minhum saking akorin. Ya, menanyakan ketika kita nggak ketemu sama saudara. Misalnya 2 hari ini Pak Harun nggak kelihatan. Ya kita mencari-cari. Kemana ini Pak Harun? Biasanya subuh-subuh udah jam 3 itu sudah update status. OTW masjid. Ya, OTW masjid biar. Kok hari ini nggak ada, nggak kelihatan. Ya. Kok hari ini nggak bikin status. Ya. Nah itu harus dicari. Kita sebagai saudara harus seperti itu. Dicariin kalau nggak ada tuh. Gitu. Jangan sampai saudaranya nggak ada. Untung Pak Harun nggak ada. Jangan malah seneng ketika kita tidak bertemu dengan saudara kita. Wa ayyu sa'idahum lan yento nulungi insan ing aqorib fil husuli ing dalem ngasilaken ala maribihim ing atase piro-piro getuhane idza qadir kebutuhane aqorib idza qadira ing dalem arikalane wa sapa insan. Dan mencoba untuk memenuhi ya, memenuhi kebutuhan saudaranya ketika memang kita mampu. Saudara kita misalnya nggak punya beras, kita punya beras lebih kasih.
Jangan pelit sama saudara. Ya. Karena sedekah yang paling baik itu bukan kepada orang yang jauh, Pak. Saudara kita aja dulu. Tetangga kita aja dulu. Jangan tukang es teh yang jauh di Magelang sana dikasih donasi. Ternyata tetangganya kelaparan. Ya. Ternyata saudaranya, adiknya kelaparan. Ya kan? Kita berdonasi kepada misalnya orang yang di jauh sana. Sampai mengorbankan seluruh harta kita. Kecuali begini, kecuali kita sudah menyelesaikan urusan yang berada di sekitar kita. Saudara kita makannya, berasnya, lauknya sudah kita penuhi. Tetangga kita yang berada di sekitar kita kemarin kan apa? Aljiron itu, tetangga itu adalah orang-orang yang berada di sekitar di sekeliling rumah kita. 40, 40, 40, 40. Itu sudah terpenuhi semua sama kita. Baru deh kita mau berapa miliar keluar nggak jadi masalah. Ini kadang yang masalah kita berbondong-bondong mengeluarkan uang yang banyak untuk orang yang berada jauh di sana. Sementara saudara kita, tetangga kita sedang kelaparan. Zalim Pak itu Pak namanya. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah saudara kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bukan orang yang jauh di sana. Biarkan orang yang jauh di sana udah ada yang memikirkan ya orang yang dekatnya. Kadang-kadang kan kita cuma buat viral-viralan aja. Ini sebetulnya kita mau ngasih buat orang itu karena Allah apa karena biar viral. Kan begitu. Nah, maka di sini dianjurkan hak yang harus dipenuhi oleh kita terhadap saudara kita ayyusa'idahum fil husuli ala maribihim idza qadira. Memenuhi kebutuhan, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari saudara kita. Ketika memang kita mampu, kalau nggak mampu ya jangan maksain. Mampunya ngasih beras seliter ya kasih beras seliter. Jangan mampu ngasih beras seliter, ngasih 1 gantang atau 10 kilo. Ternyata hasil hutang. Ya jangan juga. Ya. Sedekah hasil hutang. Kemudian wa ayyamna lan yanto nyegah insan anhum saking ya Allah aqarib ad-darara ing bahaya mata amkana ing dalem selagi nekongang sapa insan walau kanu senajan ono sapa aqarib ghaira muhtajina iku ghairu muhtajina pira-pira wong kang ora butuh ila syai'in maring suwiji-wiji min zalika saking mengkono ya Allah saking mengkono ayamna dan mencegah dari saudaranya agar tidak mendapatkan bahaya. Dari bahaya selama memungkinkan. Walaupun dia nggak butuh pertolongan dari kita. Ya. Walaupun dia tidak butuh pertolongan dari kita, tidak butuh sesuatu yang kita berikan, tetap kita berusaha untuk jangan sampai saudara kita mendapatkan bahaya. Fa'alaihi mongko wajib ing atase insan wajib fa'alaihi mongko iku wajib ing atase insan
ayata'ahadahum utawi nejo janji insan ing aqarib biziarati kelawan nyambangi. Maka wajib juga kita untuk gini. Ketika ada saudaranya sedang sakit gitu ya, mendapatkan bahaya, maka wajib kita untuk nengokin ya, wajib kita untuk nengokin. Nah itu salah satu dari hak-hak saudara yang harus kita penuhi. Pada intinya ketika kita menyambung tali silaturahim dengan saudara kita, sama saja kita sedang berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika kita memutus tali silaturahim dengan saudara kita, berarti kita sama saja sedang memutus rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang agak terbata-bata karena jujur baru bangun saya, belum sempat mutolaah, langsung berangkat. Tadi juga WA ke Pak Harun, saya agak telat ini, bangun tadi pas azan, sementara saya ada kewajiban bangunin bocah, bangunin santri, jadi agak telat tadi tuh karena anak saya Hafiz lagi diinfus Pak. Hafiz lagi diinfus, jadi agak begadang semalam tuh, selesai ngaji begadang jagain anak yang lagi diinfus. Nah, tidur jam berapa nggak tahu, ketiduran, tahu-tahu bangun pas azan ya, akhirnya ngebangunin anak-anaknya telat. Biasanya saya ngebangunin anak-anak itu 3:30. Nah, kalau pas azan wah udah gerabak-gerubuk ya, pasti bangunin anak-anak. Azan bangunin, akhirnya sholat jamaahnya jadi agak telat gitu. Maka belum sempat buka kitab. Sebetulnya biasanya saya pengennya libur kalau belum sempat mutolaah itu, oke. Iya, karena guru saya itu walaupun ini ada pelajaran yang bisa kita petik, guru saya itu walaupun alimnya luar biasa, Mbah Yai Huda, Al-Maghfur lah, Mbah Yai Fu, semualah Kiai Pelosok yang saya tahu gitu. Beliau walaupun pas ngawas itu nggak dilihat kitabnya, artinya kayaknya hafal lah. Tapi sebelum ngawas itu selalu menyempatkan untuk mutolaah. Nah, kalau nggak sempat mutolaah, beliau nggak ngawas, libur. Gitu. Kalau pas libur, kenapa? Pasti bisa dipastikan. Mbah Yai Pelosok itu kalau ngawasnya libur, bisa dipastikan beliau belum sempat mutolaah. Nah, karena kata beliau begini, manusia itu punya potensi untuk lupa dan punya potensi untuk salah. Nah, kalau kita mempersiapkan untuk menyampaikan sesuatu, ya, maka kalau ilmu itu kan Allah yang memfutuh, yang membuka pemahaman itu adalah Allah. Kita mah manusia cuman perantara buat nyalurin apa yang Allah berikan dalam pikiran kita, disalurkan kepada orang lain. Sehingga kalau kita nggak mutolaah dulu sebelum ngaji, biasanya ya suka begitu, salah-salah tuh. Saya suka rasakan itu kalau udah mulai gara-gara nggak mutolaah itu gitu. Ternyata penting banget mutolaah sebelum ngaji itu begitu. Nah, ya, pelajaran buat kami para ustadz, ternyata penting banget mutolaah sebelum menyampaikan materi. Akan punya potensi lupa. Padahal baru bab ini teh juga baru kemarin saya pelajari. Cuma tapi udah yang begitulah. Punya potensi untuk lupa. Maka mohon maaf apabila ada salah-salah tadi ya dalam penyampaiannya.
Ya, mohon dimaklum belum sempat mutalaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.